Halo sobat film, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, tetap semangat. Di video kali ini aku akan mengulas alur cerita film berjudul Just Say Yes. Film ini rilis pada tahun 2021, mengisahkan seorang wanita bernama Lotte yang selalu mendambakan pernikahannya seperti di negeri dongeng. Namun hidupnya hancur setelah pernikahan yang disiapkannya secara matang gagal karena mempelai pria membatalkan pernikahannya. Ceritanya diawali ketika ada seorang pria duduk di bangku taman sambil teleponan. Dia merasa terganggu karena di sebelahnya ada seorang wanita yang mengenakan pakaian pengantin sedang menangis. Karena penasaran, pria itu bertanya, "Hei, kenapa kau menangis?" Wanita menjawab, "Karena aku punya masalah yang sangat rumit." Kemudian pria itu bertanya lagi, seperti apa masalahnya?" Lalu wanita itu menceritakan secara detail. Begini ceritanya, "Namaku adalah Lotte, bekerja di stasiun TV. Lotte bekerja menjadi seorang produser. Pacarnya bernama Alex bekerja sebagai pembawa acara. Mereka adalah partner kerja. Lotte selalu memimpikan Alex melamarnya. Suatu hari Lotte sedang mengendarai sebuah mobil. Dia ditilang oleh polisi. Di sana Lotte melihat banyak orang sedang menari. Di tengah kerumunan, Lotte melihat Alex menunggangi kuda. Alex turun dari kuda itu, kemudian melamarnya. Ternyata itu cuma hayalan. Jadi si Lotte itu terlalu banyak ngehayal, guys. Dengan rasa kecewa, Lotte pulang ke rumahnya. Lotte menyahuti orang di rumah. "Halo, aku pulang. Apa ada orang di rumah?" Tak ada yang menjawab. Ternyata Lotte mendapatkan surprise. Kali ini Alex benar-benar melamarnya. Lotte merasa sangat bahagia, walaupun lamarnya tak sesuai dengan imajinasinya. Ditemani ibu dan kedua temannya yang bernama Juicy dan Pam, Lotte mempiting gaun pernikahan. Lotte ingin mengenakan gaun milik neneknya. Namun, gaun itu tidak cukup. Lotte ingin minta saran dari kakaknya yang bernama Estelle. Dia adalah seorang selebgram dengan 1,2 juta pengikut. Estelle mempunyai teman dekat bernama Kim. Namun sepertinya Estelle tidak mempedulikan pernikahan Lotte. Ia terlihat sibuk di dunia sosialitanya. Ketika Lotte menuju kantor, dia bertubrukan dengan seorang pria. Lotte merasa kesal karena bajunya terkena kopi. Sedangkan pria itu tidak mau minta maaf. Pria itu malah memberikannya nomor. Lotte langsung menghubunginya. Ternyata itu adalah sebuah nomor restoran. Dasar sial. Setiba di kantor, Lotte bertemu dengan Estelle. Estelle minta maaf karena tidak dapat membantu persiapan pernikahannya. Untuk menebus kesalahannya, Estelle memberikan sebuah program sedot lemak agar baju pernikahannya pas. Di tengah pembicaraan, Lotte dipanggil oleh bosnya yang bernama John. Ketika melihat John, Estelle terpesona. Lotte mengatakan pada Estelle, "Jangan macam-macam, itu adalah bosku." Di saat Lotte pergi, si Estelle malah kenalan nama si John. Wow, mantap. Lotte menghadiri sebuah meeting. Lotte datang terlambat, dia dimarahi oleh Fritz. Fritz adalah pimpinan redaksi. Jadi kata si Lotte, ada orang idiot menumpahkan kopi ke bajunya. Fritz mengumumkan bahwa rating TV-nya turun. Karena dari itu, untuk menaikkan ratingnya kembali, Fritz memperkerjakan karyawan baru bernama Chris. Ternyata itu adalah pria yang menubruk Lotte sewaktu pagi. Setelah mengetahuinya, Lotte sangat geram. Brengsek. Untuk menaikkan ratingnya, Lotte sudah menyusun sebuah program acara bertemakan membantu orang gemuk menurunkan berat badan yang berjudul Gempa Bunta. Fritz menyetujui programnya. Namun, Alex mencuri idenya. Mendengar hal itu, Lotte sangat marah. Alex meyakinkan kepada Lotte bahwa ia adalah satu tim, jadi tak usah berdebat. Karena Alex adalah tunangannya, Lotte mau gak mau menerima hal itu. Di sebuah program TV,
ada acara yang disiarkan secara live. Secara tak diduga, orang itu bertengkar. Lotte mencoba melerai keributan tersebut. Tiba-tiba Alex datang menemui Lotte untuk menjelaskan bahwa dia belum siap untuk menikah. Kemudian Alex memutuskan hubungannya dengan Lotte disiarkan secara live. Lotte teriak dan pak, udah jatuh ketiban tangga. Video itu ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube. Lotte merasa galau. Beberapa hari ke depan, Lotte tidak masuk kerja. Dia menangis merengek meratapi pernikahannya yang gagal. Ketika Lotte mau ambil air minum, dia kaget bosnya yang bernama John berada di rumahnya. Ternyata si Estelle udah jadian sama si John. Seminggu kemudian, Lotte kembali masuk kerja. Fritz mengumumkan bahwa acara gumpal buntal ditangani oleh Alex. Lotte merasa keberatan karena itu adalah idenya. Lotte tak terima dengan keputusan Fritz. Fritz mengatakan, mulai saat ini Lotte tak lagi satu tim dengan Alex. Saat ini, ia disandingkan dengan Chris. Suatu ketika, ada sebuah pengumuman penting bahwa John dan Estelle resmi bertunangan. Mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Mendengar berita itu, Lotte tak menyangka bahwa kakaknya bisa mendapatkan bos besar di kantornya. Untuk merayakan hari pertunangannya, Estelle mengundang Lotte dan teman-temannya makan malam. Estelle meminta bantuan kepada Lotte untuk mempersiapkan pernikahannya. Sebenarnya, Lotte tak mau membantunya karena di saat dia membutuhkan Estelle, dia tidak ada. Chris menawarkan bantuan kepada Lotte agar bisa balikan dengan Alex. Tapi, Lotte harus mengikuti perintahnya untuk membantunya membuat sebuah program TV yang sensasional. Karena tawaran sangat menarik, Lotte mau menerimanya. Langkah awal yang dilakukan oleh Chris menyuruh Lotte merubah penampilannya. Karena penampilan Lotte sangat kuno, dia mengajaknya ke sebuah salon untuk makeover penampilannya. Kemudian, Chris mengantar Lotte membeli beberapa pakaian yang feminim. Jeng jreng, Lotte berubah menjadi Angelina Jolie. Kedatangan Lotte dengan penampilan yang baru membuat Alex kelepek-kelepek. Menurut Chris, agar Alex mengejarnya, Lotte harus jual mahal, supaya Alex makin penasaran. Lotte mengikuti saran dari Chris. Dia menolak ajakan Alex. Di acara TV yang baru, Lotte bertindak sebagai presenter. Acaranya dipimpin oleh Chris. Di acara itu, Lotte melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Acara itu sangat sukses besar karena banyak orang yang menyukainya. Rating TV-nya naik melesat. Tak mau kalah, Estelle dengan John membuat acara juga bertema menggalang dana untuk hewan terlantar. Beberapa waktu kemudian, John mengumumkan bahwa rating TV-nya naik. Dia mengatakan semua ini berkat Estelle yang punya ide berlian. Sebenarnya acara TV-nya naik dikarenakan oleh Lotte. Si John membuat sebuah pesta untuk merayakannya. Di tengah pesta, Alex mendekati Lotte. Dia mengatakan sekarang Lotte sangat sukses dan dia sungguh tertarik dengannya. Ketika mereka berbincang, Chris datang mengajak Lotte berdansa. Melihat hal ini, Alex sangat cemburu. Suatu ketika, Chris datang ke rumah Lotte untuk menyampaikan bahwa dia akan segera pergi ke New York. Di saat mereka sedang berbincang, Estelle datang membawa anak kecil. Itu adalah anak John. Jadi si John itu sudah punya anak satu. Estelle mempercayakan anak itu kepada Lotte karena dia mau pergi keluar rumah. Lotte sangat kesal karena sebenarnya itu adalah tanggung jawab si Estelle. Tak lama kemudian, Alex datang ke rumah Lotte untuk mengajak makan malam. Namun karena dia diperintahkan mengasuh anak kecil, dia tidak bisa. Mendengar hal itu, Chris bersedia mengasuh anak itu dan membiarkan Lotte pergi bersama Alex. Di sebuah kafe, Alex menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf dan ingin balikan. Karena permintaan maafnya sangat tulus, Lotte mau balikan dengannya. Di saat mereka berciuman, yang terbayang di ingatan Lotte adalah Chris. Wah, jadi si Lotte mulai ada rasa sama si Chris. Lotte pulang ke rumahnya, dia melihat Chris sampai ketiduran
mengasuh anak kecil itu. Dia sangat terharu. Keesokannya, Chris memberikan sebuah hadiah kepada Lotte. Tiba-tiba, Lotte dipanggil oleh temannya. Lotte diberi sebuah kejutan oleh Alex. Untuk kedua kalinya, Alex melamar Lotte. Chris melihat kejadian itu. Dia pergi meninggalkan ruangan. Lotte mencoba menjelaskannya, namun Chris merasa kecewa. Lotte membuka kado pemberian Chris. Kado itu ternyata adalah sebuah boneka pengantin laki-laki. Karena sebelumnya boneka pengantin laki-lakinya terbakar. Esok adalah hari pernikahan Estelle. Untuk melepas kelajangannya, Estelle mengajak Lotte dan teman-temannya merayakan sebuah pesta. Mereka naik sebuah perahu. Karena takut mabuk laut, Pam memberikan obat anti mabuk. Di perahu itu, mereka ditemani oleh pilot bernama Dan. Pilot itu memberinya sebuah sambutan dengan minuman. Mereka mulai menari-nari di atas kapal. Mereka merasa melayang-layang, merasa mabuk berat, dan mulai berhalusinasi. Ternyata obat yang diberikan oleh Pam adalah sebuah narkoba. Kepala mereka mulai pusing. Pesta diakhiri hingga larut malam. Mereka jalan sempoyongan. Mereka berencana untuk pulang. Lotte mengajak Estelle naik ke mobil, namun Estelle dan Kim tidak mau. Katanya mereka masih ada urusan. Lotte pulang duluan. Lotte masih dalam keadaan mabuk. Sampai di rumah, dia melihat baju pengantin Estelle yang tergantung. Lotte mencoba gaun pengantin itu sambil minum sebuah bir. Secara tak sengaja, baju itu basah tersiram. Lotte merasa panik karena Estelle pasti marah gaun pengantinnya terkena noda. Dia mencoba membersihkannya. Di waktu bersamaan, Estelle pulang. Karena takut dimarahi, Lotte bersembunyi di balik jendela. Kemudian Estelle menyahuti Lotte. Lotte tak mau menjawabnya. Karena dia berpikir tidak ada orang, Estelle mengunci jendelanya. Keadaan rumah terkunci, Lotte tak bisa masuk ke dalam. Lotte berniat menginap di rumah Alex. Lotte mempunyai sebuah kunci duplikat. Ketika Lotte membuka pintunya, dia mendapati Alex sedang enak-enak bersama Kim. Lotte sangat marah pada Alex dan Kim. Kim mengatakan pada Lotte bahwa selain dia dan Alex, Estelle pun tahu hubungannya. Dengan hal itu, Lotte sangat kecewa pada Estelle karena telah menyembunyikan hubungan Alex dengan Kim. Tanpa arah tujuan, Lotte pergi meninggalkan rumah itu. Itulah kisah Lotte yang sangat tragis. Mendengar kisah Lotte, orang asing itu turut prihatin. Dia mencoba memberikan tumpangan pada Lotte untuk pergi ke pelaminan. Tapi Lotte mau dia yang mengendarainya. Sementara Estelle merasa depresi karena gaun pengantinnya hilang. Beberapa saat kemudian Lotte pun tiba. Semua orang terkejut melihat Lotte mengenakan gaun itu. Tanpa basa-basi, Estelle menyerang Lotte. Mereka bertengkar hebat. Mereka saling menjambak. Pam mencoba melerai. Lotte mengatakan pada Estelle, Lotte sangat kecewa pada Estelle karena selama ini menyembunyikan perselingkuhan Kim dan Alex. Padahal Lotte adalah adik kandungnya. Lotte membuka semua aib Estelle tentang keburukannya. Tak disangka hal itu terdengar oleh John. John kecewa dengan perilaku Estelle. Dia membatalkan pernikahannya lalu pergi meninggalkan pelaminan. Estelle sangat marah. Dia tak mau melihat Lotte lagi. Pesta berakhir dengan kacau. Lotte menangis merengek. Keesokannya, di tempat kerja, Alex minta maaf pada Lotte atas perselingkuhannya dengan Kim. Dia mencoba minta kesempatan yang kedua, namun Lotte tak memberikannya. Lotte malah mengembalikan cincinnya. Ketika Estelle sedang galau, Lotte datang untuk meminta maaf. Kemudian Estelle memaafkannya. Estelle juga minta maaf tidak mengatakan hubungan Kim dan Alex. Menurutnya, sungguh berat memberitahukan hubungan Kim dan Alex kepadanya. Pada akhirnya, Lotte mau menerima kenyataan. Lotte ingin memperbaiki hubungan Estelle dengan John. Lotte membuat sebuah lamaran impian, yaitu Just Say Yes. Sebuah lamaran yang tak terduga. Lotte mempresentasikan pada John. Karena idenya sangat bagus, John menyetujuinya. Suatu ketika, Estelle sedang mengendarai mobil. Dia ditilang oleh polisi.
Polisi itu menuntunnya ke suatu tempat. Di sana banyak orang yang sedang menari. Terlihat ada John sedang menunggangi kuda. John melamar Estelle untuk kedua kalinya. Estelle merasa sangat bahagia, lalu menerima kembali John menjadi pasangannya. Estelle mengetahui kalau ini adalah idenya Lotte. Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada Lotte karena telah memperbaiki hubungannya dengan John. Estelle mengatakan kepada Lotte bahwa Chris hari ini akan pergi ke New York. Estelle menyarankan Lotte untuk mengejar Chris. Karena Estelle merasa peduli, dia mau mengantar Lotte untuk menemui Chris. Namun, karena jalan sangat macet, Lotte terlambat. Chris sudah berangkat ke New York. Lotte sangat menyesali kepergian Chris karena selama ini dia belum bisa menyampaikan isi hatinya. Beberapa waktu kemudian, Estelle menikah dengan John. Acara berlangsung sangat meriah. Ketika Lotte duduk, Chris datang menghampirinya. Lotte sangat terkejut dengan kedatangannya. Kata Chris, dia diundang oleh kedua pengantin. Dengan hal itu, Lotte sangat gembira. Dia menyampaikan semua isi hatinya kepada Chris. Lalu mereka jadian.